wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, di video channel Nyonya Robert. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat sari kedelai dengan benar. Nah, di sini ada kedelai, 1 kilo kedelai sudah saya rendam 8 jam. Jadi kalau rendam kedelai 8 jam itu setiap 2 jam diganti air, 2 jam diganti air. Karena di Indonesia itu musimnya selalu panas, jadi 8 jam tiap 2 jam diganti air. Nah, ini sudah saya rendam. Di sini saya memakai saringan dari kain yang halus. Nah, dan saringan ini nanti buat naruh saringan yang lebih halus ini. Nah, airnya untuk 1 kilo kedelai airnya itu 8 liter. 8 liter air dipisah menjadi 2. Yang ini 8 liter ya. Saya ambil 2 liter. Yang sisanya ini direbus, dan sisanya yang saya ambil hanya 2 liter tadi untuk buat blender. Nah, sekarang ini saya rebus. Jadi sewaktu kita memblender kedelainya, ini air usahakan sudah mendidih. Oke, kita blender dulu dan kita rebus airnya. Nah, setelah sana kita masak airnya, ini sambil memblender huangto atau kedelainya. Kita blender hingga selesai. Nah, sekiranya seperti ini. Saya tuang di sini karena sana airnya belum mendidih. Saya lanjutkan blender dulu. Nah, ini sudah terakhir. Nah, sekarang kita masukkan ke air mendidih. Nah, ini air sudah mendidih ya. Ini blenderan kedelai tadi dimasukin. Direbus api sedang terus diaduk karena takut bawahnya gosong. Api sedang terus diaduk biar nggak sangit ya baunya. Oke, aduk terus, aduk. Nah, ini busa boleh diambil ya, busa boleh dikurangi. Ini terlalu banyak busa. Nah, ini terus diaduk, pokoknya terus diaduk. Ini bawahnya sudah terasa agak ada kendal-kendal mengendal gitu, jadi bisa gosong. Tadi saya pakai yang seperti ini, jadi bawahnya nggak mudah gosong. Beda loh dengan kita membuat kedelai, sari kedelai disaring dulu lalu airnya direbus. Nah, ini kan saya rebus dengan ampasnya. Rasakan, rasanya beda banget. Lebih enak yang dengan ampasnya. Jadi panas-panas itu disaring. Jadi kalau kita aduk-aduk terus begini, sari kedelainya tidak pecah. Kadang-kadang itu pecah terus menjadi tahu. Jadi sama ampas-ampasnya, terus kita minum airnya aja. Airnya jadi jernih. Jadi yang bener bikin sari kedelai itu direbus sama ampas-ampasnya. Kedelai di blender mentah, direbus dengan ampasnya, lalu terus diaduk begini sampai mendidih. Ini api sedang ya. Saya lanjutin dulu. Nah, ini sudah mendidih ya.
Api kecilkan, tetap diaduk, masak 10 menit lagi biar benar-benar matang atau tanek ya, sari kedelainya tidak mudah basi atau tidak mudah rusak. Ini sudah mendidih, tapi tetap diaduk supaya tidak pecah dan kecilkan api paling kecil. Masak lagi 10 menit. Ini belum dikasih gula karena belum disaring. Nanti saya bikin gulanya terpisah. Nah, ini setelah kita aduk-aduk 10 menit tadi, matikan api, lalu kita saring. Nah, sekarang kita siapkan saringannya. Ini kainnya bersih ya. Ini memang khusus saringan buat saringan atau jamu. Biasanya saya pakai nyaring jamu atau bikin apa yang perlu disaring gitu. Nah, seperti ini. Nah, sari kedelainya di sini. Saya saring dulu. Nah, ini belum saya peras. Saya pindah ke sini karena sana, ya Allah ya Rob, terlalu tinggi. Ini masih panas, jadi kita menggunakan ini untuk menekan-nekan tuh sari kedelainya supaya keluar. Ini sama ya. Nah, sari kedelainya ini bisa buat membuat tahu atau tofu seperti saya kemarin kan bikin tahu itu juga totiangnya juga sari kedelainya bikin sendiri. Nah, ini kira-kira sudah apuh. Sini. Nah, ini namanya sari kedelai. Ini sari kedelainya atau tojiang kalau Taiwannya ya, namanya tojiang. Nah, ini busa bisa dihilangkan ya. Nah, sekarang kita bikin air gulanya. Nah, ini untuk air gulanya saya memakai gula merah 1 mangkok sampai lupa titik. Dan ini air gula astagfirullahaladzim, pinggang atau gula batu setengah mangkok. Ini saya tidak untuk masuk ke tojiang semua ya. Nah, ini kita nyalakan api. Kita masak dulu gulanya tanpa air dulu ya, biar lebih wangi, kayak membuat karamel begitu. Di sini kita siapkan air 300 sampai 400 cc. Jadi ini dilelehkan dulu. Nggak bener-bener semua meleleh ya, sedikit meleleh gitu, biar lebih wangi, ada aroma wanginya gitu. Ini api sedang ya. Nah, ini gulanya sudah sedikit meleleh, kita masukkan airnya. Nah, kita rebus hingga benar-benar semua meleleh.
saya biarkan mendidih ya. Nah, ini sudah air gula sudah meleleh dan mendidih. Nah, ini wangi banget baunya ya. Nah, sekarang kita campur dengan totiang sari kedelainya. Jadi ini harus benar-benar mendidih sampai mendidih kayak totiang sari kedelainya tadi. Jadi misalkan kita campur lalu kita taruh di kulkas tidak akan mudah basi ya. Oke, matikan api ya. Sekarang kita campur gulanya. Untuk mencampur menurut selera masing-masing, saya pakai sedikit saja. Nah, kita tuang totiangnya, sari kedelainya. Astagfirullah. Bagi yang tidak suka manis, boleh tidak usah dikasih gula. Ini yang suka manis boleh dikasih gula, karena kadang-kadang di Indo kan sukanya minum manis ya. Nah, ini boleh dihidangkan. Bila suka minum dingin, boleh ditambahkan es batu atau ditaruh kulkas dulu. Oke, sekian resep dari saya membuat sari kedelai. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, panas.